seiman kita, saudara-saudara seakidah kita yang berada di negeri Palestina yang sekarang sebenarnya kaum Yahudi, kaum Zionis membantai anak-anak dan perempuan. Semoga segera Allah menurunkan ajalnya, Allah menurunkan tentaranya untuk memusnahkan daripada kaum Zionis Yahudi. Ala hadihiyah wa rahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Untuk petugas Jumat tanggal 10 November 2023 yang bertindak sebagai muadzin Al-Ustaz Sahabuddin Hasan, untuk Bilal Al-Ustaz Yayat Nur Hidayat SPDI, ada berkhatib sekaligus imamnya oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Kiai Haji Abdul Latif Muntaha LC. Dan untuk pengajian malam Selasa esok insyaallah akan dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Kiai Haji Ahmad Satiri Matra SLC. Itulah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصفيه وخليله إمام المتقين
تنزيله وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. صدق الله العظيم. Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Mujahidin rahimahullah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga dalam kesempatan siang hari ini kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, mendirikan salat Jumat di masjid kita cintai. Salat dan salam senantiasa kita hadiahkan pula kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah menyelamatkan kita umatnya dari zulmatil ilmu. Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah, izinkan khatib pada kesempatan siang hari ini akan menyampaikan tema sederhana, yaitu mengenang Hari Pahlawan Nasional. Saudara-saudara hadirin yang berbahagia, ketika masuk bulan November, tepatnya tanggal 10 November, ini menjadi sangat istimewa di hati rakyat negara Republik Indonesia. Karena apa? Karena di dalamnya selalu diperingati dan dirayakan yang kita kenal dengan Hari Pahlawan Nasional. Hari Pahlawan Nasional selalu dirayakan, diperingati oleh bangsa Indonesia setiap tanggal 10 November 1945 sejak 1945 sampai saat ini. Dan hari ini kita sudah berada di tanggal 10 bulan November 2020. Kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan para pejuang kita, para mujahidin kita, para pahlawan-pahlawan nasional yang telah gugur di medan perjuangan dalam rangka memperjuangkan bangsanya, memperjuangkan negaranya tidak kurang dari 350 tahun atau lebih dari 3 abad setengah. Saudara-saudara, ini tidak lain mereka perjuangkan di bawah penindasan penjajahan, karena saat itu negara kita sedang dijajah. Maka berperanglah para pejuang-pejuang kita untuk memperjuangkan bangsa ini demi terciptanya sebuah kemerdekaan yang hakiki. Saudara-saudara hadirin yang berbahagia, lebih dari itu kita juga bersyukur kepada para mujahidin muslimin, para pejuang-pejuang muslimin yang di dalamnya ada guru kita, tokoh kita di Bekasi satu-satunya yang dinobatkan sebagai pahlawan nasional, yaitu Al-Maghfurlah Bapak Kiai Haji Nur Ali, Allah yarhamhu. Saudara-saudara hadirin berbahagia, Al-Maghfurlah Profesor Dr. Azumardi Azra, dulu pernah mantan rektor UIN Syarif Hidayatullah,
Beliau mengatakan negara Republik Indonesia ini yang terdiri dari 17 pulau itu disatukan oleh umat Islam, saudara-saudara, yang begitu beragam sampai ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang seluruh dunia belajar dari Indonesia. Oleh beliau yang menyatukan itu adalah umat Islam. Maka kalau tidak ada Islam, tidak akan ada negara Republik Indonesia ini, saudara-saudara. Ini sejarah, saudara-saudara. Beliau walaupun tokoh liberalisme, Profesor Hasyim Adi Azhar, tapi ada beberapa pemikirannya yang mencerahkan umat, mencerahkan bangsa. Saudara-saudara yang berbahagia, bukan hanya Islam bisa disatukan, tetapi Islam, negara Indonesia ini bisa merdeka itu juga karena perjuangan agama, saudara-saudara. Perjuangan ulama-ulama Islam yang membela negeri RI yang tercinta ini, sehingga kita bisa merebut kemerdekaan di tahun 45. Ikhwatal iman rahimahullah, ini digambarkan di dalam surat At-Taubah ayat 100 yang saya bacakan tadi, was-sabiquna awwaluna minal muhajirin wal ansar ila akhir. Saudara-saudara yang berbahagia, untuk meraih sebagai mujahidin fisabilillah, sebagai pejuang-pejuang di jalan Allah, sebagai pahlawan nasional, ini bisa diraih oleh siapa saja, saudara-saudara. Mengapa? Karena semuanya itu diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Tetapi seseorang bisa disebut melakukan jihad, melakukan perjuangan yang dibilang perjuangan yang sebenarnya, saudara-saudara, jika niatnya bukan sebagai pemberani, jika niatnya bukan dibilang ingin menjadi pahlawan, niatnya bukan membela suku, bukan cinta tanah air, cinta bangsa dan lain sebagainya, saudara-saudara, atau karena alasan berjuang karena nasionalisme, saudara-saudara. Kalau bukan karena itu, tapi yang diperjuangkan hanya satu, li'a'la'i kalimatillah, yaitu untuk menegakkan ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita harapkan, saudara-saudara, li'a'la'i kalimatillah. Contoh pahlawan kita adalah Al-Maghfurlah Kiai Haji Imam. Semua maklum bagaimana perjuangan beliau di masa penjajahan Belanda sampai beliau tutup mata, dan sampai saat ini bukti nyatanya adalah kita bisa saksikan. Ikhwatal iman rahimahullah, nilai-nilai perjuangan itu jadi betul-betul mereka murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala, semata-mata untuk menegakkan agama Islam, menjunjung tinggi Islam. Maka prinsipnya Islamlah yang terdepan, Islamlah yang diperjuangkan. Walaupun yang lain-lain tentu itu kudu diperjuangkan. Di hadis dijelaskan, ada yang berjuang karena ingin dianggap pemberani, ingin dianggap sebagai
mujahid dan sebagainya. Tapi kata Nabi, man qatal, siapa orang yang berperang, berjuang litakuna kalimatullahi hiyal ulya, agar kalimat Allah itu, agama Islam itu, itulah yang terdepan, itulah yang diperjuangkan, yang paling tinggi, fahuwa fisabilillah, maka itu barulah dikatakan dia adalah pahlawan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dijelaskan oleh Nabi. Saudara-saudara hadirin berbahagia, Bung Tomo dahulu beliau adalah penggerak para pejuang 1045 di kota Surabaya. Beliau mampu berhasil memberi semangat are-are Surabaya, katakanlah pasukan tentara Surabaya, untuk apa? Melawan tentara Inggris, melawan tentara Amerika, termasuk Belanda yang ingin menduduki tanah air kita. Tentunya setelah mereka dikalahkan oleh tentara Jepang, mereka ingin kembali lagi menjajah. Tetapi semua itu, saudara-saudara, habis dikalahkan oleh tentara kita, oleh para pahlawan-pahlawan kita yang gugur di Madinah. Maka Allah jelaskan, wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Maka siapa saja di antara hamba Allah yang mengambil Allah dijadikan sandaran, mengambil Rasulnya, mengambil orang-orang beriman sebagai penolong, fa inna hizballahi humul ghalibun. Allah yang menyatakan, maka sesungguhnya pengikut agama Allah yang berpegang teguh pada agama Allah Islam, pasti mereka lah yang akan memperoleh humul ghalibun. Demikian Allah jelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 55. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, kemenangan itu pasti, saudara-saudara, jatuh ke tangan kita umat Islam. Dan kemenangan itu memang jatuh ke tangan umat Islam. Sebab apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala selalu berada di pihak yang benar, saudara-saudara. Sejak zaman Rasulullah berjuang, termasuk zaman bangsa kita berjuang, saudara-saudara, kebenaran itu selalu berada di pihak yang benar. Kemenangan selalu berada di pihak yang benar. Untuk itu, saudara-saudara, ini yang pertama. Jadi Hari Pahlawan kita peringati, kita berjuang, tujuannya lillahi ta'ala. Yang kedua, jihad kita saat ini, saudara-saudara, bukan seperti dahulu. Kalau dahulu di zaman penjajahan kita disuruh jihad dengan senjata, yang saat itu senjata kita hanya bambu runcing, sebuah bambu yang diruncingkan, melawan bedil-bedil yang super canggih teknologinya, Belanda, Jepang. Tetapi di era sekarang, saudara-saudara, yang serba digital apa saja, saat ini masjid selalu diliput dengan digitalisme, divideokan, dipublikasikan, saudara. Sekarang udah era digital, saudara. Makanya sekarang jihad kita ada di ilmu pengetahuan. Kalau tanpa ilmu pengetahuan, jihad kita sekarang kita akan dikalahkan oleh musuh. Maka khotib
hadir di sini, tasallahu abna'akum bil ilm. Berikanlah senjata putra putri kita mulai saat ini, tidak ada istilah ketinggalan. Berikanlah mereka senjata dengan ilmu pengetahuan. Ya ilmu agama, kepesantrenan, ya ilmu teknologi. Ikhwatal iman rahimakumullah, berjihad dengan ilmu ini terutama untuk memerangi orang-orang kafir, saudara. Memerangi orang-orang munafik, memerangi orang-orang yang bermuka dua, saudara-saudara. Di zaman sekarang bertebaran, saudara-saudara, yang mereka berjuangnya hanya demi dunia yang diperjuangkan. Ini barangkali seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tahrim ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu jahidul kuffar wal munafiqin. Hai orang-orang yang beriman, lawanlah, perangilah, berjuanglah melawan orang kafir dan orang-orang munafik. Waghluz 'alaihim, bersikap keraslah kepada mereka, jangan mencela-mencela, saudara. Wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Tempat mereka, orang-orang kafir, orang munafik, di dalam neraka jahanam, dan tempat itulah seburuk-buruknya. Ikhwatal iman rahimahullah, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa jihad melawan orang kafir, kata beliau, dengan hujjah. Yang kedua dengan Al-Quran. Hujjah artinya sebagai dalih, penjelasan-penjelasan yang gamblang, yang jelas, juga dengan Al-Quran. Ikhwatal iman rahimahullah, mari kita bekali anak kita dengan ilmu pengetahuan, ilmu yang bisa membuat mereka selalu hidup, ilmu yang membuat mereka mampu mendorong peradaban saat ini, ilmu yang bisa mengantarkan anak-anak kita naik ke derajat mereka yang lebih tinggi, ilmu yang bisa membuka pintu surga, juga ilmu yang bisa mengantarkan mereka menjadi mati dalam keadaan syurga. Jangan pernah malas kita mencari ilmu, saudara-saudara, terutama anak-anak kita. Belajarlah sampai kematian menjemput ajal kita, karena Nabi SAW telah menjamin orang yang mencari ilmu dengan sungguh-sungguh, orang yang giat mencari ilmu, Nabi puji, Nabi hantarkan ke dalam surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang termasuk didoakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan jannah. Man ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar dalam rangka mencari ilmu, maka orang itu, kalaupun dia meninggal, dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, saudara, kita kirimkan doa untuk para pahlawan termasuk kita semua. Ikhwatal iman rahimahullah, sebagai penutup khutbah ini, peperangan di jalan Allah tujuannya itu kalau memang dunia, untuk bukan mencari Allah Subhanahu wa taala, tentu mereka yang mati syahid enggak boleh dimandikan dan disalatkan, tapi mereka wajib dikafani dan dikubur. Inilah yang termasuk kelompok mujahid di dunia wal akhirat. Mereka mati syahid di dunia dan akhirat. Ada juga yang
mereka mati syahid di dunia saja. Nah, mereka ini mereka yang khianat, meninggal dalam peperangan yang Allah tujuannya dunia, saudara-saudara, bukan mencari ridha Allah. Nah, mereka yang seperti ini nggak boleh dimandikan, dan juga mereka nggak boleh disolatkan, tapi wajib dikafani. Terakhir ada lagi syahid akhir. Ini adalah wabah seperti sudah kita lewati pada tahun 2020. Mereka juga termasuk syahid. Demikian informasi ini, mudah-mudahan manfaatnya. Barakallahu fiikum wa nafa'ana Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Akbar. La ilaha illallah. Sufufakum Sawu ma'tadilu rahimahullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa
كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق علي ولجميع المسلمين والمسلمات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق علي ولجميع المسلمين والمسلمات. أستغفر الله العظيم.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن عليهم ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر لجلال وجهك آمين اللهم إنا نسألك الفتوح والملوك والرسوخ وصلاح الجسد والقلوب والتوبة المسلمين اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة اللهم من قلب لا يخشع ومن نفسك تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن عمل لا ينفع ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا إماما واجعلنا للمتقين إماما اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في فلسطين والمجاهدين في فلسطين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة Ya, demikian. Ngomong itu close. Terima kasih. Closing. Iya, gua lagi baru kemarin gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.